Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2841. Ada sebuah gunung di samping kota Singdun, yang disebut Gunung Bulan. Gunung ini mendapatkan namanya karena terlihat seperti bulan sabit. Ada villa yang bergerak di lereng gunung ini. Villa ini dulunya milik seorang pria super kaya di kota Singtan. Namun, pria super kaya itu bunuh diri karena depresi lebih dari 10 tahun yang lalu. Villa ini juga jangan sia-siakan. Itu perlahan. Ada sedikit orang di sini, kecuali beberapa bebek Mandarin liar datang ke tempat ini. Saat ini, villa ini sangat ramai. Gerbang berkarat villa menghilang di beberapa titik dan digantikan oleh gerbang besi besar berwarna hitam mengkilap. Gerbang besi besar terbuka penuh, dan di kedua sisi gerbang besi berdiri sekelompok pria kuat berjas dengan peluru tajam. Mobil-mobil mewah datang dari luar, melewati gerbang ini, dan berhenti tepat di depan villa. Foto-foto hebat dari seluruh pantai timur keluar dari limusin ini dan menyapa Kevin dengan hangat. Stephen berdiri di belakang Kevin, matanya mengamati bagian depan dari waktu ke waktu. Demi keamanan pertemuan pengambilan sumpah ini, Kevin menghabiskan sejumlah besar uang untuk merobohkan villa yang tidak dikenal ini, dan mendekorasi ulangnya, menambahkan sistem pertahanan senjata tercanggih ke dalamnya. Pekerjaan keamanan seluruh villa ditangani oleh Kevin sendiri, dan semua penjaga keamanan di villa adalah prajurit elit paling setia di bawah Kevin. Menurut apa yang dikatakan Kevin, rapat pengambilan sumpah hari ini akan membuat semua sekutu melihat kekuatannya. Stephen melihat ke langit, dan beberapa drone berputar-putar di langit. Drone yang dilengkapi dengan perangkat induksi termal ini cukup untuk mendeteksi jejak manusia yang tersembunyi di hutan lebat. Pada saat yang sama, drone juga dilengkapi dengan laras senapan. Tekan tombol tembak, dan peluru akan keluar dari laras, menghancurkan semua penyusup. Ini bos kota Saint Cyr. Ini bos kota Blind. Kevin akan memberitahu Stephen terlebih dahulu setiap kali dia melihat bos turun dari mobil, dan membiarkan Stephen memahami asal mula bos ini memiliki pemahaman awal. Terlihat prestise Kevin di jalan masih sangat tinggi, dan setiap bos menunjukkan rasa hormat yang cukup setelah bertemu dengan Kevin. Dalam sekejap mata, 15 bos sudah tiba di villa. Stephen melihat arlojinya, pukul 9.58 pagi. Menurut penuturan Kevin, pengambilan sumpah akan dimulai pukul 10, dan masih ada yang belum datang saat ini, meski tidak dianggap terlambat, namun sudah agak terlambat. Orang itu yang terakhir datang. Clay mengerutkan kening dan berkata kepada Kevin. "Ya, dia suka memainkan final," kata Kevin sambil tersenyum. "Potong." Clay melengkungkan bibirnya dengan jijik. "Siapa yang terakhir?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saru, seorang Gypsy yang berbahaya," kata Kevin. "Gypsy?" Stephen mengangkat alisnya. "Ini adalah minoritas di dunia, dan reputasinya tidak terlalu baik. Dia adalah seorang kepala Gypsy yang tidak jatuh. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia memimpin orang-orang di suku untuk mencuri bisnis, mendapatkan pot emas pertama, dan kemudian memulai sejarah keluarganya. Kota tempat dia tinggal terletak di Star Spangled Kingdom bagian paling tenggara adalah tempat termiskin di Stars and Stripes, dan juga tempat dengan tingkat kejahatan tertinggi. Dia adalah bos dari 8 kota di tenggara, dan kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan milikku." Kevin berkata dengan serius. "Apakah dia sombong?" Stephen bertanya. "Ya, Saru juga orang paling berbahaya dan kejam yang pernah saya temui. Meskipun kami adalah anggota geng, kami juga memiliki garis bawah, tetapi Saru tidak memiliki garis bawah sama sekali. Dia tidak akan pernah melepaskan bisnis apapun itu bisa menghasilkan uang. Dia tidak akan melepaskan satu pun orangnya," kata Kevin. "Kamu masih merekrut orang seperti itu sebagai sekutu?" Stephen bertanya dengan cemberut.
Kami sendiri bukan orang baik, dan kami tidak memenuhi syarat untuk memilih sekutu kami. Kali ini, Saru adalah kekuatan penting kami dalam perang melawan Romawi. Dia akan melancarkan serangan terhadap pasukan di barat daya. Jika berhasil, lalu kita punya mungkin untuk mengompres pasukan Romawi di beberapa kota di pantai barat, dan kemudian kita bisa memberi mereka makan perlahan. Saru sangat ambisius. Dia selalu ingin memperluas ke utara, tetapi dia ditekan oleh saya. Perang dengan Roman ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya untuk berkembang, dan bagi kami juga membutuhkan rekan setim yang kuat seperti dia, jadi kami menjadi sekutu, kata Kevin. Oh, Stephen mengangguk tanpa berkomentar terlalu banyak. Bagaimanapun, dia baru berada di sini selama beberapa hari, dan dia tidak tahu banyak tentang itu. Pukul 10, sebuah Rolls-Royce hitam melaju ke halaman dan berhenti di depan Kevin. Ada banyak pola yang dilukis di badan Rolls-Royce. Stephen telah melihat banyak Rolls-Royce, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang melukis sesuatu di badan Rolls-Royce. Lukisan di badan mobil segera menurunkan kelas Rolls-Royce. Bab 2842. Ayo kita datang, ucap Kevin dengan serius. Stephen tidak berbicara, tetapi hanya fokus pada Rolls-Royce. Rolls-Royce berhenti, pintu kopilot terbuka, seorang pria berlari keluar dari mobil, dan kemudian datang ke barisan belakang untuk membuka pintu, dengan satu tangan masih menghalangi kusen pintu, seolah-olah dia takut untuk keluar. Mobil di dalam pria itu membenturkan kepalanya ke kusen pintu. Saat pintu mobil terbuka, seorang pria kuat berkulit coklat keluar dari mobil. Pertama kali Stephen melihat pria ini, dia dibutakan oleh permata di tubuhnya. Pria ini memakai banyak perhiasan, pertama kalung emas tebal di lehernya, lalu anting-anting batu permata di bawah telinganya, dan kemudian cincin batu permata di tangannya. Saat matahari bersinar, batu permata ini memancarkan pantulan yang kuat. Orang ini Saru. Mereka Gipsi suka memakai semua barang berharga di rumah, jadi orang kaya mereka suka memakai perhiasan emas dan perak di tubuh mereka. Clay berdiri di samping Stephen dan berkata dengan suara rendah. Oh, Stephen mengangguk, menatap pria bernama Saru. Setelah keluar dari mobil, Saru melepas kacamata hitam di wajahnya, dan berjalan di depan Kevin dengan ekspresi angkuh. Kevin, kita bertemu lagi. Saru mengulurkan tangannya kepada Kevin. Meski mengatakan kita bertemu lagi, ekspresi wajahnya memberi kesan bahwa dia tidak ingin bertemu denganmu. Sampai jumpa lagi, Saru. Kevin tersenyum dan bersalaman dengan Saru. Aku tidak terlambat, kan? Saru bertanya. Tidak, waktunya tepat, kata Kevin. Aku orang yang tepat waktu, tidak pernah terlambat, kata Saru. Ya udah yuk Saru, semuanya udah nungguin kamu, kata Kevin. Saru mengangguk, lalu berjalan ke villa bersama Kevin. Orang yang membukakan pintu untuk Saru mengikuti di belakang Saru. Stephen melirik orang itu, dan orang itu juga memandang Stephen. Begitu mata keduanya bertemu, Stephen tahu bahwa orang ini pasti pria yang kuat. Pihak lain tampaknya menyadari bahwa Stephen adalah pria yang kuat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang sedikit provokatif dan lucu. Ketika dia berjalan melewati Stephen, pria itu berhenti sejenak dan menyipitkan mata. Setelah Lin tahu nasibnya, dia terus bergerak maju. Stephen tersenyum, berbalik dan mengikuti Kevin. Ditarik ke villa, selusin bos yang datang sebelumnya sudah duduk. Melihat Kevin dan Saru masuk, orang-orang ini berdiri dan menyapa mereka. Duduklah, tidak perlu berdiri, kata Saru enteng. Mendengar ucapan guru Saru, ekspresi banyak orang menjadi sedikit aneh. Saru ini sepertinya ingin melawan pelanggan. Semuanya duduk dulu. Karena Pak Saru terlambat, pertemuan kita bisa dimulai sekarang, kata Kevin. Lama tertunda. Saru mengerutkan kening dan melirik Kevin, namun Kevin tetap tenang dan tidak mengungkapkan apapun. Semua orang duduk satu persatu, dan Kevin berjalan ke kursinya dan duduk, tapi Saru masih berdiri. Semuanya,
Karena semua orang datang ke sini hari ini, itu mewakili persetujuan semua orang tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Aku, Saru, hanya ingin mengatakan satu hal di sini. Perang ini hanya bisa dimenangkan, bukan kalah. Jika kamu menang, seluruh dunia bawah tanah bintang dan garis akan terbagi di antara kita, dan jika kita kalah, kita tidak akan memiliki apa-apa, bahkan hidup kita. Jadi, siapapun yang berani menunda perang ini, aku pasti akan membuatnya membayar harganya, kata Saru dengan niat membunuh di wajahnya. Para bos di sekitar telah melihat dunia, dan tidak terintimidasi oleh kata-kata Saru, tetapi tidak ada yang menjawab, karena mereka jelas merasakan ide Saru untuk melawan pelanggan. Semua orang ingin melihat bagaimana Kevin menghadapi situasi ini. Saru, semua orang adalah pahlawan di satu sisi, dan mereka semua tahu arti dari perang ini. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini, apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan, menurutku orang-orang yang hadir harus seperti itu. Sejelas kamu, ucap Kevin enteng. Kata-kata Kevin membuat banyak bos besar tersenyum, mereka merasa tingkat berbicara Kevin jauh lebih tinggi daripada Saru, membuat orang merasa nyaman mendengarkan. Ini perang, ini bukan yang biasa kita lawan, itu sebabnya aku mengatakan kata-kata ini, jika kamu tidak suka mendengarnya, maka berpura-puralah aku tidak mengatakannya. Setelah Saru selesai berbicara, dia berbalik dan duduk di kursi, menyilangkan lengannya. Tidak sepatah kata pun. 16 gangster membentuk lingkaran di ruang tamu. Bawahan mereka semua berdiri di belakang mereka, dan masing-masing bos hanya membawa satu orang, sedangkan bawahan lainnya diblokir di luar villa. Semuanya, saya adalah pemrakarsa dan peserta perang ini, jadi saya ingin membagikan beberapa pemikiran saya tentang perang ini. Setelah melihat semua orang duduk, Kevin memulai pidato yang telah dia persiapkan sejak lama. Stephen tidak tertarik pada bagaimana orang-orang ini bertarung. Minatnya ada pada bawahan di belakang orang-orang ini. Menurut Kevin, bawahan yang dibawa oleh orang-orang ini adalah petarung terkuat di bawah tangan mereka. Tunggu sebentar. Orang-orang ini mungkin juga harus belajar dari satu orang ke orang lainnya. Dengan kata lain, orang-orang ini kemungkinan besar akan menjadi lawannya. Meskipun Stephen tidak berpikir orang-orang ini dapat mengancamnya, dia tetap mengamati mereka dengan hati-hati, karena dia curiga mungkin ada mata-mata dari pohon kehidupan di antara mereka. Bab 2843. Menurut Kevin, pengambilan sumpah kali ini sangat rahasia. Tidak sampai sekelompok petinggi tiba di kota Sinton mereka tahu bahwa pertemuan akan diadakan di sini, jadi pada dasarnya mungkin untuk mencegah pohon kehidupan tiba-tiba muncul untuk menyerang villa. Namun, dalam pandangan Stephen, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kerahasiaannya, itu tidak masuk akal. Jika salah satu dari bos ini dibeli oleh pohon kehidupan atau Romawi, maka semua isi pertemuan ini akan diketahui. Ke pohon kehidupan. Stephen bahkan merasa bahwa, dengan cara Tree of Life melakukan sesuatu, sangat mungkin setelah mereka membeli bos tertentu, bos tersebut akan membawa orang yang sangat kuat ke tempat kejadian untuk memenggal kepala bos di tempat kejadian. Ini adalah perilaku yang sangat hemat biaya dan efisien. Tentu saja, premis untuk melakukan ini pasti karena pohon kehidupan telah membeli salah satunya. Stephen tidak yakin apakah ada bos yang telah disuap, jadi dia hanya mengamati setiap bawahan bos dengan cermat untuk melihat apakah ada masalah dengan mereka. Pertemuan telah berlangsung, dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata, dan waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Pertemuan 2 jam itu pada dasarnya adalah pembagian kerja antara bos, yang bos membuat pengaturan terperinci untuk menyerang sisi mana, dan bos juga punya ide sendiri, dan kemudian ide ini menyimpang dari rencana, dan kemudian semua orang berdiskusi temukan titik temu di tengah perbedaan. Stephen memperhatikan bahwa Saru adalah orang yang paling banyak mengemukakan pendapat di antara semua bos. Dia juga sepertinya ingin menjadi komandan perang ini. Dia punya banyak ide dan rencana sendiri,
dan beberapa di antaranya memiliki konflik dengan Kevin. Butuh waktu lama untuk menegosiasikan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Melihat pertemuan itu menemui jalan buntu, Kevin mengumumkan penghentian pertemuan dan memasuki waktu makan siang. Mengikuti prinsip menjaga segala sesuatunya sederhana, makan siang diatur langsung di ruang pertemuan. Sekelompok petinggi duduk makan bersama, sementara Stephen dan para pengawal berdiri di belakang petinggi, sepertinya mereka tidak akan bisa makan hari ini. Di tengah makan, Kevin berdeham. Semua orang memandang Kevin, tapi Saru terus makan dengan kepala tertunduk. Terlihat dari pertemuan pagi hari perbedaan antar orang masih relatif besar. Jika kita selalu mempertahankan perbedaan seperti itu, tidak mungkin kita menyelesaikan semua masalah hari ini, jadi saya ingin bertanya kepada semua orang, selanjutnya apakah kita harus menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi pertemuan kita, kata Kevin. Itu tidak mudah. Saru, yang sedang makan dengan kepala tertunduk, langsung mendongak setelah Kevin selesai berbicara. "Oh, Bos Saru, bagaimana menurutmu?" tanya Kevin. "Pilih bos di antara 16 dari kita, dan biarkan orang ini memutuskan semua strategi, dan yang lain hanya mengikuti apa yang dia katakan," kata Saru. Mendengar kata-kata Saru, wajah semua bos yang hadir menunjukkan sedikit keanehan. Masuk akal bahwa perang ini dimulai karena Kevin, dan semua orang dipanggil oleh Kevin, jadi Kevin harus menjadi penanggung jawab perang ini, tetapi sekarang Saru membuat pendapat seperti itu, artinya sudah sangat jelas, yaitu dia ingin menjadi pemimpin aliansi. "Saya pikir Saru benar," Kevin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "jika ada aliansi yang tidak memiliki pemimpin yang kuat, akan sulit bagi aliansi untuk memainkan peran penuhnya." "Saya pribadi setuju dengan apa yang dikatakan Saru. Katakanlah." Mendengar apa yang dikatakan Kevin, lelaki besar itu juga mengerti bahwa pemikiran Kevin pasti sama dengan Saru. Sebelumnya, Kevin hanyalah pemimpin yang dipikirkan semua orang, tetapi dia tidak melalui pemungutan suara. Jika dia bisa dipilih sebagai bos di tempat, maka kredibilitasnya secara alami akan cukup. "Aku tidak masalah. Aku setuju." Bos-bos lainnya mengutarakan pendapat mereka satu persatu. Di seluruh liga di Pantai Timur, hanya Saru dan Kevin yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi bos. Kedua orang ini mencalonkan diri pemilihan, dan jika salah satu tidak baik, maka akan menyinggung keduanya sekaligus. Karena semua orang setuju, masalah ini diselesaikan seperti ini, tetapi saya harus menyatakan sebelumnya bahwa setelah bos terpilih, yang lain harus mematuhi semua keputusan bos tanpa syarat, jika tidak, pemilihan bos tidak akan menghasilkan apa-apa. "Masuk akal," kata Kevin. "Bos Kevin, bisakah kamu mematuhi bos aliansi dalam segala hal?" Saru bertanya. "Tentu saja aku bisa. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukannya, Bos Saru." Kevin bertanya sambil tersenyum. "Aku tidak masalah. Aku bersumpah atas nama Dewa Gipsi. Selama itu adalah pemimpin aliansi yang kupercayai, aku akan benar-benar mematuhinya," kata Saru sambil menekan tangannya di dadanya. "Aku juga bersumpah demi Tuhan," kata Kevin. Melihat kedua bos telah bersumpah, masalah pemilihan bos aliansi diselesaikan seperti ini. Namun, bagaimana memilih bos menjadi masalah. Bab 2844. Beberapa orang menyarankan agar didasarkan pada kekuatan tanah, sementara yang lain menyarankan berdasarkan senioritas. Sekelompok orang berdiskusi sambil makan, dan tidak ada yang didiskusikan sampai makan selesai, seperti pertemuan 2 jam sebelumnya. "Kupikir, karena kita adalah geng Hei, kita harus menggunakan geng Hei untuk memutuskan siapa bosnya. Tidak ada gunanya mempertimbangkan hal lain," Saru tiba-tiba berkata dengan keras. "Lalu bagaimana menurutmu cara kita bersekongkol?" tanya Kevin. "Para pemberani tidak pernah mundur," kata Saru. "Berani tidak mundur." Mendengar ini, semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka.
Pria pemberani tidak mundur adalah game yang beredar di Heigang. Game ini sering digunakan untuk menyelesaikan keluhan pribadi orang dalam geng. Aturan mainnya sangat sederhana. Dua orang berdiri saling berhadapan dan saling menamparkan lainnya gerakan langkah kaki Anda, atau siapapun yang pingsan terlebih dahulu kalah, dan orang yang dipukul tidak dapat mengelak saat ditampar. Game ini sangat langsung dan penuh kekerasan, yang sangat populer di kalangan geng. Hanya saja game ini selalu dimainkan oleh geng level menengah ke bawah, dan para petinggi jarang bersentuhan dengan game ini, lagi pula semua orang adalah sosok yang menonjol. Permainan denganmu. Jadi sekarang ketika Saru mengusulkan game ini, banyak orang yang terkejut. Mungkinkah Saru berniat membuat 16 tembakan besar di tempat kejadian saling menamparkan? Siapa yang memainkan ini? Saru, apakah kamu ingin orang-orang terkenal di sini saling menamparkan? Kalau begitu, aliansi kita akan terpecah sebelum perang dimulai, kata Kevin dengan wajah gelap. Tentu saja bukan kami yang hadir di sini. Kami semua adalah bos, dan kami semua dimanjakan. Permainan seperti ini tidak bisa dimainkan di sini, kata Saru. Lalu siapa yang ingin kamu mainkan? Seseorang bertanya. Tentu saja orang di belakang semua orang di sini, kata Saru sambil tersenyum. Pria di belakang. Semua orang mau tidak mau menoleh untuk melihat ke belakang, dan menemukan bahwa berdiri di belakang mereka adalah kekuatan tempur terkuat dari anak buah mereka sendiri. Meskipun setiap orang memiliki firasat bahwa mungkin ada beberapa acara seni bela diri hari ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa acara seni bela diri akan menjadi permainan Never Quit the Brave. Biarkan pengawal ini datang. Kamu yakin? Kevin sangat gembira, tapi dia tetap bertanya dengan serius. Orang-orang yang bisa mengawal semua orang ke kota Singdun hari ini pasti jenderal terkuat di bawah komandomu, dan mereka pasti orang kepercayaanmu, jadi mereka paling bisa mewakilimu. Sangat cocok bagi mereka untuk bermain dalam permainan yang berani akan jangan pernah mundur, kata Saru. Saya tidak keberatan. Kevin adalah orang pertama yang berbicara dengan Saru. Menurutnya, game ini dibuat khusus untuknya. Dia melakukannya, dia akan mengusulkan untuk membiarkan orang-orang ini bertarung, tetapi kerugian melakukannya sangat besar. Jika Anda berjuang keras, itu akan merusak kedamaian Anda. Jika Anda tidak berjuang keras, Anda tidak akan bisa untuk keluar sebentar akibatnya. Jika itu adalah permainan di mana pemberani tidak mundur, maka semuanya mudah dikatakan. Semua orang saling menamparkan muka, lugas, siapapun yang tidak tahan dan mundur akan dianggap pecundang, dan itu tidak akan terlalu menyakitkan, itu akan mempengaruhi keharmonisan antara satu sama lain. Mendengar Kevin menyetujui permintaan Saru, Stephen merasa malu. Sejujurnya, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk memutuskan pemimpin aliansi hari ini, dia dapat menerimanya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya, tetapi pria pemberani ini tidak akan mundur dan membiarkannya menghadapi kesulitan. Alasannya sederhana, saat ini dia sedang menyamar, dengan topeng kulit manusia menempel di wajahnya. Kualitas topeng kulit manusia ini bagus, dapat sepenuhnya mengekspresikan ekspresinya, bahkan jika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak dapat melihat ada yang salah dengan itu. Tapi tidak peduli seberapa baik dia, ini juga palsu. Begitu Stephen berdiri diam dan wajahnya ditampar, topeng kulit manusia itu akan retak atau hancur. Pada saat itu, identitasnya secara alami tidak lagi disembunyikan. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Karena begitu identitasnya bocor, pohon kehidupan kemungkinan besar akan mengubah rencana mereka. Dia tidak percaya bahwa Raymond dapat secara tidak sengaja menemukan rencana pohon kehidupan lagi. Oleh karena itu, Stephen tidak dapat berpartisipasi dalam permainan The Brave Never Quit. Dia hanya berencana untuk mengedipkan mata pada Kevin, tetapi Kevin menyetujuinya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika dia tidak berpartisipasi, Kevin hanya akan mengaku kalah. Jika Anda berpartisipasi, identitas Anda akan terungkap. Tidak peduli pilihan mana yang dibuat,
itu sangat tidak baik baginya untuk seluruh rencananya. Aku setuju. Petik 2. Aku juga setuju. Bos-bos lainnya juga mengutarakan pendapatnya saat ini. Mereka sebenarnya tidak berniat menjadi bos aliansi, tapi cara ini sekarang memberi mereka harapan. Selama orang yang mereka bawa cukup kuat, mereka dijamin akan memenangkan permainan. Begitu mereka menang, itu berarti mereka bisa menjadi pemimpin aliansi. Meski risikonya meningkat, keuntungannya pasti sangat besar, seperti reputasi. Di masa depan, ketika seseorang memperkenalkan Anda, mereka harus mengatakan bahwa ini adalah bos dari semua geng di Pantai Timur. Betapa hebatnya mengatakannya. Melihat semua orang setuju, Stephen memasuki situasi yang sangat memalukan. Tadi malam, saya bertaruh dengan Ji Zong. Jika saya kalah, saya harus menambahkan lebih banyak. Pada akhirnya, saya akan mengikat, tetapi saya masih memutuskan untuk menambahkan satu lagi gelombang. Semoga akhir pekan Anda bahagia. Bab 2845. Apa yang disebut pria pemberani yang tidak pernah mundur sebenarnya adalah kontes tamparan. Stephen tidak menyangka bahwa kenalan geng masih ingin memainkan permainan semacam ini, dan posisi penting bos aliansi akan ditentukan oleh kontes tamparan, yang benar-benar sedikit ceroboh. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang pengawal dan dia tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika dia mengajukan keberatan, itu pasti akan menimbulkan keraguan semua orang. Aku hanya bisa memikirkannya. Stephen mulai berpikir serius. Di satu sisi dia berpikir, di sisi lain, setelah para bos membuat perhitungan, kontes tamparan resmi dimulai. Orang-orang besar berjalan ke kedua sisi, memberi jalan ke ruang terbuka di tengah. 2 demi 2, yang menang maju, yang kalah tersingkir. Siapa yang datang duluan? Tanya Saru. Biarkan aku pergi dulu. Kevin adalah yang pertama berbicara. Dia percaya bahwa dia adalah pemimpin aliansi kali ini, dan dia bertekad untuk memenangkan posisi pemimpin aliansi. Oleh karena itu, masuk akal untuk menjadi pertama bermain, apalagi dia juga. Saya sangat ingin Stephen menunjukkan kekuatannya, sehingga dia juga bisa berpura-pura agresif. Sial. Stephen belum menemukan alasannya, tapi dia tidak menyangka Kevin akan membawa bebek itu ke rak. Saat ini, dia sangat ingin menggosok Kevin di tanah, tetapi berpikir bahwa dia masih berguna bagi orang lain. Stephen harus berjalan ke arena dengan kepala terangkat tinggi. Bawahanku bernama Bruce. Dia adalah petarung paling kuat di bawah komandoku dan orang kepercayaanku yang paling terpercaya. Dia sangat kuat. Adapun seberapa kuat dia, kamu bisa mengirim seseorang untuk merasakannya, tapi jangan salahkan aku untuk tidak mengingatkannya. Jika kalian memainkan permainan keberanian tanpa akhir dengan Bruce, kalian harus bersiap untuk ditampar sampai pingsan. Kevin tidak lupa membantu Stephen menyombongkan diri. Terima kasih untuk seluruh keluargamu. Stephen diam-diam memfitnah, tetapi berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya, siapa yang mau tidur? Bos di sekitar tidak berbicara. Semua orang tahu bahwa Kevin mampu, jadi perwira nomor 1 di bawah Kevin juga harus mampu. Dia mungkin menjadi kandidat juara. Jika dia naik sekarang, kemungkinan besar dia akan menyerah kepalanya. Lebih baik menunggu beberapa putaran lagi, pilih kesemek yang lembut dulu, dan tunggu sampai orang yang lebih kuat hampir habis sebelum naik. Tidak ada jaminan bahwa masih ada kemungkinan menang. Melihat tidak ada yang datang, Saru mengedipkan mata pada pengawalnya. Biarkan aku melakukannya. Pengawal Saru berjalan ke arena dengan senyum jahat di wajahnya. Pengawal ini memiliki warna kulit yang sama dengan Saru. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah prajurit paling kuat dari keluarga Gipsy kami. Namanya Marcelo. Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat dia. Izinkan saya memberitahu Anda secara singkat tentang perbuatannya. Marcelo, setengah bulan yang lalu, saya memiliki bertarung dengan orang kuat peringkat 32 di jihad, dan Marcelo berhasil mengalahkannya hanya dalam waktu 5 menit, kata Saru dengan bangga. Mendengar kata-kata Saru,
Semua yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Meski sekarang banyak super warrior, bukan berarti para warrior yang disucikan dalam perang suci itu lemah. Logika sederhananya, jika prajurit Anda yang lain menggunakan jus, para prajurit suci juga menggunakan jus. Anda bisa menjadi lebih kuat, dan War Saint juga bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, perang suci masih menjadi kekuatan tempur teratas dunia pada tahap ini. Apalagi 50 orang teratas dalam perang suci, mereka pasti yang terbaik dari yang terbaik. Dan Marcelo di depannya mengalahkan pembangkit tenaga tingkat Santo pertempuran hanya dalam 5 menit, kekuatannya begitu kuat sehingga ia mungkin berada di peringkat 30 besar dunia. Seorang prajurit dengan kekuatan seperti itu ternyata adalah pengawal Saru. Tidak heran Saru membuat saran seperti itu. Ada sedikit rasa kasihan di mata semua orang yang memandang Stephen dari sudut pandang mereka. Orang ini mungkin sangat kuat, tetapi jika dia bertemu dengan puluhan prajurit teratas di dunia, tingkat kemenangannya tidak boleh terlalu tinggi. Mungkinkah kepemilikan bos aliansi begitu mudah diputuskan? Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku melihatmu, aku merasa sangat tidak bahagia. Itu semacam rasa jijik dari lubuk jiwaku. Marcelo berjalan ke arah Stephen dan berkata dengan wajah yang mengerikan. Apakah karena putramu mirip denganku? Stephen bertanya dengan bercanda. Hahaha, apakah kamu memiliki masalah otak? Anakku mirip denganmu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu juga anakku? Apakah kamu mencoba menjilatku? Marcelo mendengar rasa malu Stephen tertawa. Stephen menyilangkan tangannya dan menatap Marcelo dengan main-main. Marcelo tersenyum dan melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Kenapa kalian tidak tertawa? Bukankah lucu orang ini mengatakan dia adalah anakku?" Marcelo, apa maksud orang ini? Tanda tanya. Lahir dari dia dan istrimu. Bagaimana kamu memahaminya? Saru berkata dengan marah. Marcelo membeku sesaat, menatap Stephen dengan curiga. Tampaknya bukan hanya putramu bukan milikmu, tapi kepalamu juga bukan milikmu. Stephen menghela nafas tak berdaya. Tidak ada masalah dengan pemahamanku. Anakku mirip denganmu, artinya, kamu seperti anakku, itu benar. Marcelo jelas tidak terlalu pintar, dan tidak pernah mengerti arti dari perkataan Stephen. Kata-kata tentu saja, ini juga terkait dengan kata-kata canggung Stephen dengan sengaja. Dia mengatakan bahwa anakmu seperti dia, yang berarti bahwa anakmu dilahirkan olehnya. Dia seumuran denganmu. Bagaimana dia bisa dikatakan anakmu? Seorang bos tidak tahan lagi dan tidak bisa tidak membantu mengingatkan. Bab 2846. Setelah diingatkan oleh bos, Marcelo tersadar. Kamu bajingan, aku hampir tertipu olehmu, aku akan membunuhmu. Marcelo bergegas menuju Stephen dengan penuh semangat. Kerja bagus. Mata Stephen berkilat, dan dia akan menghapus Marcelo, tetapi pada saat ini Saru berbicara. Marcelo, berhenti untukku, apakah kamu lupa di mana ini? Tegur Saru. Marcelo tiba-tiba berhenti. Jika kamu membunuh pihak lain seperti ini, itu pasti akan meninggalkan orang dengan pegangan. Semua kemarahanmu harus disimpan pada pria pemberani itu, kata Saru. Ya, saya mengerti. Marcelo mengangguk berulang kali. Saru memandang Kevin dengan bercanda dan berkata, Bos Kevin, rencana apa? Kami hampir jatuh pada rencanamu. Kevin tercengang, rencana apa? Jangan berpura-pura bodoh. Biarkan anak buahmu dengan sengaja membuat Marcelo kesal dan memaksanya untuk mengambil tindakan, sehingga kamu dapat mendiskualifikasi Marcelo untuk berpartisipasi dalam pahlawan irregular, dan tidak ada yang dapat mengancammu saat itu. Kata Sari. Aku tidak. Kevin hendak berargumen bahwa menurutnya tidak, tapi Saru memotongnya. Tidak perlu dikatakan, mari kita mulai, kata Saru. Ayo, mari kita mulai. Marcelo berdiri sekitar 1 meter di depan Stephen, menatap Stephen dengan ekspresi galak di wajahnya, seolah-olah dia akan memakan Stephen. Ini pertama kalinya saya memainkan game ini,
jadi saya tidak tahu siapa yang akan mengambil langkah pertama," kata Stephen. "Gunakan metode paling sederhana untuk memutuskan pergi duluan, batu gunting kertas," kata Kevin. "Batu, kertas, gunting." Mata Stephen berbinar, akhirnya mendengar kabar baik. "Ya, gunting batu kertas. Kalian berdua melakukan gunting batu kertas secara berurutan, dan siapa yang menang akan maju lebih dulu," kata Kevin. "Tidak masalah." Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik. Marcelo juga berbalik, dengan punggung menghadap ke belakang. Batu, gunting, kertas. Mengikuti perintah Kevin, Stephen dan Marcelo mengangkat tangan bersama. Pada saat yang sama, Stephen mengaktifkan kemampuan persepsinya. Dia merasakan setiap gerakan di ruangan itu, termasuk pembukaan tangan Saru di belakangnya. Oleh karena itu, Stephen mengangkat 2 jari. Kevin bersorak girang. Hasilnya diputuskan, dan Stephen mengalahkan Bu dengan pisau tajam. "Tidak masalah jika aku membiarkanmu pergi lebih dulu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa hal terkuat tentang prajurit Gipsy kita bukanlah serangan mereka, tetapi pertahanan kita. Pertahanan kita jauh melebihi prajurit pada level yang sama. Aku bertaruh tamparanmu tidak akan menyakitimu." "Jangan pedulikan aku," kata Marcelo dengan bangga. "Saya mendengar bahwa ada banyak pencuri di antara kalian para Gipsy. Apakah karena pencuri ini sering dipukuli oleh orang lain, sehingga pertahanan mereka sendiri lebih tinggi dari yang lain?" Stephen bertanya sambil tersenyum. "Kentut, Gipsy kita telah ditindas dan diintimidasi oleh orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali, bahkan jika kita dipukuli, kita hanya bisa menahannya dalam diam. Justru karena inilah kita memiliki pertahanan yang lebih kuat dari yang lain," dikatakan. "Benarkah? Lalu bisakah aku mencoba pembelaanmu?" Stephen bertanya. "Ayo." Marcelo meraung, dan menarik napas dalam-dalam, menegangkan otot-otot seluruh wajahnya dan bahkan seluruh lehernya. Otot-otot membengkak satu persatu, dan terlihat jelas bahwa pertahanannya luar biasa. Melihat Marcelo di depannya, Stephen tersenyum dan menjabat tangannya dengan santai. "Ayo, biarkan aku merasakan sakitnya, sudah lama aku tidak merasakan sakit," teriak Marcelo bersemangat. "Terserah kamu." Stephen mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah Marcelo. Tidak banyak gerakan dalam film ini, terlihat sangat kasual, bahkan kecepatannya pun tidak cepat. Di mata orang lain, tamparan ini seperti bermain. Dalam sekejap, sebuah tamparan menghantam wajah Marcelo. Dengan suara garing, tanah di bawah kaki Marcelo retak. Setelah itu, Marcelo memalingkan wajahnya. Bersamaan dengan puntiran, ada leher Marcelo, lalu tubuhnya. 1/10 detik, Marcelo lepas landas dari tempatnya berdiri. Dalam 1/10 detik berikutnya, Marcelo sudah terbang ke tembok di sebelahnya. Dengan suara keras, tubuh Marcelo menembus tembok, lalu terbang lebih jauh. Bum bum bum, semua orang mendengar semburan suara gemuruh. Semua orang tahu bahwa Marcelo telah memukul sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka pukul. Mereka hanya tahu bahwa Marcelo seharusnya mengenai beberapa benda. Semua orang menatap kosong ke lubang yang diinjak Marcelo di tanah, dan kemudian ke lubang yang dibuat Marcelo di kejauhan. Keringat menetes dari wajah banyak bos, dan kesunyian di aula membuat napas berat semua orang menjadi sangat jelas. Bab 2847. Haruskah saya menang? Stephen berkata kepada semua orang sambil tersenyum. "Saya menyarankan agar Kevin menjadi bos aliansi. Lagi pula, perang ini juga dimulai karena dia," kata seorang bos. "Saya mendukung proposal tersebut." "Saya juga mendukung proposal tersebut." Para bos di sekitarnya menyatakan persetujuan mereka atas proposal bos pertama. Saru menjilat bibirnya dan sangat ingin mengatakan bahwa dia keberatan, tetapi ketika dia melihat pengawal itu berdiri di sana dengan ekspresi santai, dia merasa tidak bisa mengatakan itu. Di mana orang nomor 1 seperti itu keluar?
Saya telah melakukan banyak hal untuk Marcelo sebelumnya, tetapi pada akhirnya Marcelo ditampar terbang tamparan itu mengenai wajah Marcelo, tetapi itu melukai wajah saya dengan keras. Saru, bagaimana denganmu? Kevin sangat gembira, tapi tetap menatap Saru dengan tenang. Aku akan menerima hasil seperti itu. Kami orang Gipsy menghargai kredibilitas, Saru menunduk dan berkata. Melihat adegan ini, Kevin akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, sebenarnya, saya tidak peduli dengan apa yang disebut bos atau tidak. Yang saya pedulikan adalah bahwa kekuatan semua orang dapat digunakan dalam satu tempat. Hanya dengan cara ini kita dapat memenangkan perang dengan Roman dan keluarga Bellamy. Itu kemunafikanmu. Stephen melirik Kevin dengan penuh arti. Beberapa bos di tempat kejadian juga tahu bahwa Kevin munafik, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa mereka akan mematuhi semua pengaturan Kevin tanpa syarat. Pada saat ini, sesosok berlari dari luar pintu dan memasuki aula dalam sekejap mata. Kamu bajingan, serang aku. Marcelo berteriak dengan marah pada Stephen. Saat ini, Marcelo terlihat sangat merana, wajahnya miring ke satu sisi karena paksaan, dan ada bekas telapak tangan yang besar di sisi kiri wajahnya. Noda darah terlihat di sudut mulut dan lubang hidungnya, dan tubuhnya bahkan lebih berantakan sehingga membuatnya terlihat sangat aneh. Serangan diam-diam apa? Saru bertanya dengan cemberut. Aku tidak peduli, bagaimanapun itu serangan diam-diam, aku tidak menerimanya, aku meminta pertandingan lagi, kata Marcelo keras. Kalau kalah, kalah. Jangan kalah, kembali ke mobil, Saru memarahi dengan wajah gelap. Bos, saya hanya mengalami sedikit trauma kulit, beri saya kesempatan, saya pasti bisa meledakkan orang ini, kata Marcelo. Keluar. Saru menatap Marcelo dan berkata, saat ini dia sangat marah, karena Marcelo sama sekali tidak mampu kehilangan sekarang, Marcelo tidak mampu kehilangan, dan yang hilang adalah wajah bosnya. Marcelo menggertakkan giginya, geram di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi bosnya, jadi dia hanya bisa menatap Stephen dengan kejam dan berkata, kekuatanku tidak hanya seperti itu sekarang, kamu membuatku lengah. Kemenangan bukanlah pertarungan, dan saya pasti akan memenangkannya kembali jika saya memiliki kesempatan lain kali. Tidak akan ada waktu berikutnya, kata Stephen datar. Kenapa? Tanya Marcel. Karena kamu tidak layak untuk tembakan keduaku, kata Stephen. Marcelo terengah-engah, dan merasa bahwa pria di depannya benar-benar berpura-pura memaksa, tetapi meskipun dia tahu dia berpura-pura memaksa, tidak ada yang bisa dia lakukan, bagaimanapun juga, bosnya tidak memberinya kesempatan. Balas dendam. Jadi Marcelo berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat dia berjalan menuju pintu, seseorang tiba-tiba masuk dari luar pintu. Mengenakan tuxedo hitam, dengan rambut keriting dan halus, pria itu tampak seperti kepala pelayan istana. Hal yang paling menarik perhatian adalah tongkat kayu sekitar 1,2 meter di tangan pria itu. Tongkat kayu itu sangat tipis, seperti tongkat biliar, dengan ujung bulat dan berwarna keemasan, dan hanya dipegang oleh tangan lelaki itu. Pria itu menyangga tongkat kayu di tanah, mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya tinggi-tinggi, seluruh tubuhnya stabil dalam hal temperamen. Melihat orang ini, semua orang mengira bahwa orang ini adalah seseorang seperti kepala pelayan Kevin, dan banyak orang merasa sedikit emosional, berpikir bahwa meskipun Kevin adalah bos besar, hidup ini sangat halus dan mulia. Siapa kamu? Tanya Kevin dengan dahi berkerut. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar pertanyaan Kevin. Apakah Kevin tidak mengenal pria ini? Aku mendengar bahwa semua bos geng dari Pantai Timur mengadakan pertemuan di sini, dan aku di sini untuk menemuimu atas perintah bosku, dan membawamu untuk melihat Tuhan. Pria dengan dada lurus berkata sambil tersenyum. Begitu suara laki-laki setinggi dada jatuh, semua pengawal bos bergerak dan berdiri di depan bosnya. Meskipun semua orang masih belum tahu siapa yang disebut bos dari pria setinggi dada ini,
dia masih mengerti kalimat di mulutnya untuk mengirim semua orang melihat Tuhan. Jelas, orang ini bukan teman atau musuh. Kamu dari Roman? Tanya Kevin, menatapnya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Giant. Bos Roman sangat berterima kasih kepada Anda, Tuan Kevin, karena telah menciptakan kesempatan yang bagus untuk memusnahkan semua bos geng di Pantai Timur. Setelah Bos Roman menyatukan dunia bawah tanah bintang dan garis di masa depan, itu pasti akan dikreditkan padamu. Pria dengan dada mencuat berkata sambil tersenyum. Saat pria dengan dada membusung berbicara, bayangan sudah muncul di depannya. Orang ini tidak lain adalah Marcelo yang hampir sampai di depan pintu. Marcelo memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah kehilangan wajah sebesar itu hari ini, Roman akan mengirimkan hadiah sebesar itu ke rumahnya. Jika aku bisa menjatuhkan pria bernama raksasa ini di depan para bos, maka aku akan sepenuhnya menebus wajahku yang hilang sebelumnya. Sungguh Tuhan membantu saya. Memikirkan hal ini, Marcelo mau tidak mau mempercepat langkahnya. Dalam sekejap, Marcelo sudah berada di depan Giante, lalu langsung meninju lawan. Bab 2848. Meskipun Marcelo dipukul sekali oleh Stephen, kekuatannya hanya berkurang sekitar 10%, dan pukulan yang dia pukul dengan kekuatan 90% masih sangat kuat. Melihat tinju terbang, Giante menjabat tangan kanannya, dan tongkat kayu hitam itu membuat setengah lingkaran di udara dan mengenai tangan Marcelo dengan keras. Tongkat kecil itu tidak patah karena benturan, sebaliknya dia langsung menjatuhkan tangan Marcelo, dan tepat saat tangan Marcelo terlempar, Giante mendorong pipa kayu ke arah dada kiri Marcelo. Engah, tongkat kayu itu dengan mudah mematahkan tubuh kaku Marcelo, menusuk otot, menusuk tulang dada, dan menusuk jantung. Tubuh Marcelo tiba-tiba membeku. Kemudian, kekuatannya menghilang seperti air pasang. Kaki Marcelo lemah dan dia jatuh ke tanah. Setelah itu matanya menjadi gelap dan dia tidak lagi memiliki kesadaran. Seorang pria super kuat dipukuli dan ditusuk dengan tongkat seperti ini, lalu mati. Air. Stephen sedikit tidak puas. Marcelo berkata di mulut saru bahwa dia berada di 30 besar dunia, tetapi kekuatan aslinya bahkan mungkin tidak berada di 300 besar dunia. Adapun 50 orang suci pertempuran teratas yang dikalahkan Marcelo, 50 besar ketika dia dikanonisasi tidak berarti bahwa dia masih berada di 50 besar setelah lebih dari setahun. Orang suci pertempuran semakin kuat, tetapi beberapa orang telah menjadi jauh lebih kuat daripada itu, jauh lebih dari santo perang. Meskipun Stephen merasa bahwa Marcelo bodoh dan wajar baginya untuk dibunuh, Marcelo dibunuh dengan dua gerakan yang sangat mengejutkan para bos yang hadir. Mereka menerima begitu saja bahwa Marcelo memiliki kekuatan 30 besar di dunia, dan seseorang yang berada di 30 besar dunia terbunuh dua kali, yang jauh lebih mengejutkan daripada dipukuli barusan. Memukul lalat juga bisa dipahami sebagai meremehkan musuh, bagaimana kalau dibunuh? Semua orang sangat gugup. Melihat apa yang telah Anda lakukan untuk mengalahkan bos kami, saya merasa sangat menyedihkan. Anda pikir Anda bisa mengalahkan bos kami dengan menyatukan beberapa massa, tetapi di mata bos kami, tidak ada lagi orang seperti Anda untuk menimbulkan ancaman apapun baginya. Seperti hari ini untuk berurusan denganmu, bos kami hanya mengirimiku satu sudah cukup, kata Giante sambil tersenyum. Semuanya, bunuh orang ini. Kevin memberi perintah begitu saja, bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Beberapa pengawal memandang bos mereka satu demi satu. Ayo, kumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuhnya. Para bos berteriak satu demi satu. Karena itu, lebih dari selusin pengawal bergegas ke Giant bersama. Melihat kerumunan yang bergegas, Giante bergegas menuju mereka tanpa rasa takut. Tepat ketika kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertarungan tangan kosong, perubahan mendadak terjadi di sisi pengawal. Seorang pengawal tak dikenal tiba-tiba menikam belati di tangannya ke pengawal lain di sampingnya.
Pengawal itu tidak menyangka orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menyerang dan melukainya. Karena lengah, dia ditikam di pinggang, tubuhnya hancur, organ dalamnya rusak, dan kekuatan bertarungnya hampir hilang. Ketika pengawal lain melihat pemandangan ini, semua orang panik karena mereka tidak tahu apakah ada pengkhianat yang bersembunyi di samping mereka. Kelompok asli lebih dari selusin orang bubar dalam sekejap, dan serangan semua orang berhenti dalam sekejap. Namun, serangan mereka berhenti, dan serangan raksasa tidak akan berhenti. Dengan ekspresi arogan, raksasa bergegas ke pengawal yang paling dekat dengannya, lalu mengayunkan tongkat kayu di tangannya dan menikamnya. Pengawal itu juga tidak lemah, meski terganggu, dia masih memblokir serangan Giant. Tongkat kayu raksasa terus menusuk, dan bagian bawah tongkat kayu itu terus-menerus bersinar dengan cahaya dingin yang menembus. Dari segi kekuatan Giant benar-benar dahsyat, cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Oleh karena itu, meskipun pengawal yang menghadapi raksasa sangat kuat, dia hampir tidak dapat memblokirnya beberapa kali sebelum dia tidak dapat menghentikannya. Melihat tongkat kayu itu menusuk dirinya sendiri, pengawal itu tidak berdaya untuk mengelak. Pada saat ini, sesosok melintas di depan pengawal. Tongkat kayu raksasa menusuk langsung ke sosok itu, tetapi sosok itu tidak berhenti bergerak maju. Giant tidak punya waktu untuk menghindar, dan ditabrak oleh sesosok tubuh, dan seluruh orang itu mundur beberapa langkah, dan sosok itu tergantung langsung di tangan Giant. Raksasa melihat sosok itu dan menemukan bahwa itu ternyata adalah bos dari pengawal pengkhianat. Dia juga bos yang dibeli oleh mereka. Pada saat ini, jeritan terdengar. Raksasa melihat ke arah mana jeritan itu berasal. Melihat ini, ekspresi Giant berubah. Pengawal pengkhianat itu dicengkeram lehernya dan diangkat ke udara, dan orang yang mencekik leher pengawal pengkhianat itu juga seorang pengawal. Bab 2849. Bruce, kerja bagus. Suara bersemangat Kevin terdengar. Semua orang memandang Stephen, mata mereka penuh cahaya. Pada saat ini, Stephen berdiri di tengah aula, dan di tangannya, pengawal pengkhianat itu dicekik lehernya dengan erat. Pengawal pengkhianat itu menendang kakinya seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Stephen bahkan tidak melihat pengawal si pengkhianat, tapi pada Giant. Itu tidak terlalu kuat, kalau tidak perlu menggunakan trik semacam ini, kata Stephen bercanda. Dengan wajah dingin, Giant menghempaskan bos yang telah ditusuk sendiri hingga tewas itu ke tanah. Reaksimu sangat cepat. Dengan lebih dari selusin bos dan lebih dari selusin pengawal, sangat jarang bagimu untuk dapat menemukan bos yang sesuai dengan pengawal itu dengan begitu cepat, kata Giant. Saya menatap orang-orang ini selama 2 jam. Stephen membual dengan bangga di dalam hatinya, tetapi berkata dengan ringan, saya tidak akan pernah melupakan sesuatu yang pernah saya lihat di mata saya. Saya tidak percaya, Anda telah melihat saya sekarang, dan kamu akan mati nanti, maka secara alami kamu akan melupakan aku, kan? Kata Giant. Setelah aku membengkak wajahmu, aku akan melihat apakah kamu masih bisa berpura-pura, kata Stephen menghina. Wajah raksasa tenggelam, dan dia menjabat tangannya. Saat berikutnya, tongkat kayu yang semula lebih dari 1 meter tiba-tiba bertambah 1 meter, berubah menjadi tongkat sepanjang 2 meter, yang lebih mirip tongkat biliar. Raksasa memegang tongkat kayu dengan kedua tangan, dan mengarahkan ujung tabung kayu ke arah Stephen. Aku akan menggunakan dia untuk mengikat kalian semua, kata raksasa. Minggir, kalian semua, teriak Stephen kepada para pengawal. Jika kita menggabungkan kekuatan, peluang menang akan lebih tinggi, kata seorang pengawal. Aku tidak berharap kamu membantuku, hanya saja jangan menahanku, jadi pergilah sedikit lebih jauh, kata Stephen. Pengawal di sekitarnya terlihat agak jelek ketika mereka mendengar ini, berpikir bahwa Bruce terlalu sombong dan sok, tetapi setelah memikirkannya, orang ini dapat membunuh bos dan pengawal pengkhianat dengan begitu cepat, dan bahkan menamparkan Marcelo, yang seharusnya memiliki 2 kuas.
Yang paling penting adalah, siapa yang suka menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri ketika mereka tidak ada hubungannya, apalagi melakukan hal ini mengancam jiwa. Akibatnya, semacam pengawal mundur satu demi satu dan kembali ke sisi bos mereka. "Bos Kevin, apakah ini Bruce baik-baik saja?" Seorang bos bertanya dengan gugup. Saya pikir dia bisa menang dengan satu tangan," kata Kevin bangga. Stephen mendengar ini, melirik Kevin, dan merasa bahwa Kevin sama sekali tidak lebih lemah dari dirinya hanya dengan berpura-pura menjadi kuat. Untuk membuat kepura-puraan Kevin berhasil, Stephen dengan tegas meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. "Untuk berurusan denganmu, satu tangan sudah cukup," kata Stephen. Mencari kematian, raksasa tidak pernah diremehkan sebelumnya, dan setelah meraung marah, dia menyerang Stephen dengan tongkat di tangannya. Stephen melangkah maju dengan penuh semangat, dan jarak antara dia dan Giant dengan cepat memendek menjadi 2 meter. Raksasa dengan cepat menikam Stephen dengan tongkat kayu di tangannya. Memang benar 1 inci itu panjang dan 1 inci itu kuat, tetapi panjang itu akan mematahkan kemauan. "Kalian orang asing sama sekali tidak mengerti Tika," Stephen memfitnah dalam hati, mengangkat tangannya dan menamparkan tongkat kayu itu dengan keras. Bentak. Setelah terdengar suara garing, tongkat itu patah. Stephen hendak menyerang, tetapi dia mendengar beberapa suara retakan yang tajam satu demi satu. Saat berikutnya, cahaya dingin melesat ke arah mata Stephen. Stephen bereaksi sangat cepat dan mundur. Cahaya dingin terbang melewati Stephen, dan kemudian tiba-tiba tenggelam, melingkari tangan Stephen. Stephen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu ternyata adalah cambuk 9 bagian. Tongkat kayu asli berubah menjadi cambuk 9 bagian. Ini di luar dugaan Stephen. Di ujung lain dari cambuk 9 bagian, raksasa melihat cambuk 9 bagiannya sendiri terjerat di tangan lawan, dan tiba-tiba menariknya kembali. Cambuk 9 bagian menyusut seketika, mengikat tangan Stephen dengan erat. "Kamu sudah selesai." Wajah raksasa menunjukkan senyum bangga seorang pemburu setelah menangkap mangsanya, dan kemudian dia menekan kepala logam di ujung cambuk bersendi 9 dengan tangannya. Tepuk tangan. Arus listrik yang mengerikan mengalir langsung ke cambuk 9 bagian itu. Tubuh Stephen langsung menegang. "Senjataku mengandung puluhan ribu volt tegangan tinggi. Belum lagi manusia, bahkan makhluk di medan perang di luar wilayah itu hanya bisa mati jika tersengat listrik. Kekuatanmu sangat bagus, tapi bukan hanya kekuatan yang bisa kalahkan lawanmu, lebih canggih, hahaha," kata Giant sambil tertawa lebar. Mendengar apa yang dikatakan Giante, semua bos memandang Stephen dengan ngeri. Bab 2850. Tegangan tinggi puluhan ribu volt jelas merupakan senjata pembunuh. Bruce ini dikejutkan oleh tegangan tinggi puluhan ribu volt, dan dia benar-benar mati. Banyak petinggi mundur satu demi satu, dan pada saat yang sama memerintahkan bawahan mereka untuk berdiri di depan mereka. Banyak orang sudah memutuskan bahwa jika nanti perang besar pecah, mereka harus lari dulu. Bagaimanapun, orang memiliki segalanya hanya ketika mereka masih hidup. Pada saat yang sama, Stephen ada di sini. Rambut Stephen semuanya digoreng, dan percikan api bahkan muncul di sekujur tubuhnya. Tegangan tinggi puluhan ribu volt benar-benar mengasyikkan, dan ototnya benar-benar kaku oleh listrik. Sayang sekali Senkuo tidak menerima listrik, hei. Stephen menghela nafas dalam hatinya, lalu menatap Giant, dan perlahan mengangkat tangannya. Otot yang kaku tidak dapat menghentikan gerakan Stephen, karena gerakan Stephen digerakkan oleh kerangka dewa. Sederhananya, Stephen saat ini sebenarnya seperti perpaduan antara mesin dan manusia. Tidak peduli seberapa kaku ototnya, dia dapat dengan mudah mengandalkan tulang dewa untuk memberikan tubuhnya kemampuan untuk bergerak. Saat tangan Stephen terangkat, cambuk 9 bagian itu roboh dengan sangat kencang. Bagaimana mungkin? Raksasa memandang Stephen dengan tak percaya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini bisa menggerakkan tangannya setelah disetrum oleh sengatan listrik bertegangan tinggi puluhan ribu volt. Raksasa buru-buru meraih ujung lain dari cambuk bersendi 9 untuk mencegah Stephen mengangkat tangannya. Para bos di sekitar kewalahan dengan kejutan saat ini, dan mereka tidak menyangka Stephen bisa menggerakkan tangannya. Beberapa bos sangat bersemangat sehingga mereka ingin menghibur Stephen saat itu juga. Ada banyak hal yang mungkin, kata Stephen sambil menyeringai. Saat berikutnya, tangan Stephen tiba-tiba ditarik ke belakang. Tubuh Giant terbang ke arah Stephen tanpa terkendali. Stephen mengangkat tangannya yang lain dan mencengkeram leher Giant. Tubuh Giant menegang seketika, karena tubuh Stephen membawa puluhan ribu volt listrik bertegangan tinggi, dan arus masuk ke tubuh Giant melalui tangan Stephen, membuat seluruh tubuh Giant membeku oleh aliran listrik. Raksasa bukanlah Stephen, jadi setelah disetrum, dia benar-benar kehilangan mobilitasnya, seluruh tubuhnya kaku, dan tubuhnya terus mengeluarkan suara retakan, seperti lalat yang ditepuk oleh pemukul nyamuk listrik. Apakah kamu benar-benar berpikir listrik sebanyak ini dapat menyakitiku? Stephen bertanya dengan bercanda sambil memegang raksasa dengan satu tangan. Raksasa layak menjadi ahli super, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, dia masih mempertahankan kesadarannya dan masih bisa melihat Stephen. Kenapa? Bagaimana? Bagaimana? Ini, kata raksasa dengan suara bergetar. Karena aku lebih kuat dari siapapun yang kamu kenal di dunia ini. Stephen menyeringai, lalu membanting raksasa di tangannya ke tanah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan hantaman yang kuat membuat raksasa memuntahkan seteguk darah. Di bawah kekuatan dampak dan listrik serangan ganda, Giant pingsan secara langsung. Stephen menarik cambuk 9 bagian dari tangan Giant, lalu menekan tombol di atasnya. Arus menghilang seketika. Stephen mengguncang cambuk 9 bagian di tangannya. Cambuk 9 bagian itu lunak dan sulit dikendalikan. Ini menarik. Stephen melilitkan cambuk 9 bagian di pinggangnya. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Kevin di samping bertepuk tangan dengan gembira saat melihat adegan ini. Bos lainnya juga bertepuk tangan dengan gembira. Mereka bertepuk tangan untuk Stephen, dan mereka juga bertepuk tangan untuk kelangsungan hidup mereka. Itu sangat menakutkan hari ini. Bos, apakah orang ini perlu tinggal? Stephen menatap Kevin dan berkata, tetap di sini, orang ini mungkin berguna di masa depan, kata Kevin. Baik. Stephen mengangguk, lalu mengangkat raksasa yang pingsan di tanah, dan berjalan keluar villa. Melihat Stephen pergi, beberapa tembakan besar lainnya mengepung Kevin. Bos Kevin, di mana Anda mempekerjakan pengawal ini? Mengapa Anda begitu kuat? Bruce dan saya tidak memiliki hubungan uang. Dia tampaknya adalah bawahan saya, tetapi sebenarnya dia adalah teman yang sangat baik dengan saya. Jangan pernah berpikir untuk meminjamnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya pikir kita tidak harus fokus pada Bruce sekarang, lihat saja mereka. Kevin menunjuk ke mayat yang jatuh di tanah. Baru pada saat itulah semua orang sadar, hari ini adalah pertemuan sumpah, bukan pertemuan untuk perempuan. Jadi semua orang mengambil tempat duduk mereka lagi. Kevin memanggil anak buahnya untuk membersihkan semua mayat di tanah. Tidak ada yang aneh di wajah para bos di sekitar, bagi mereka, hal-hal seperti mayat sangat umum. Semua bos duduk kembali di kursi mereka, tapi kali ini satu kursi kosong. Kevin merasa berdebar-debar. Dia tidak menyangka akan ada pengkhianat di antara para bos ini. Jika Stephen tidak ada di sini hari ini, selusin dari mereka mungkin dalam masalah. Namun, Kevin masih memiliki banyak keraguan, seperti bagaimana orang itu menyelinap ke dalam villa secara diam-diam. Mengapa sistem pertahanan senjata tidak responsif? Mengapa drone tidak melaporkan apapun? Kevin memanggil bawahannya dan meminta mereka untuk menyelidiki masalah ini. Setelah itu Kevin terus mengadakan rapat pengambilan sumpah sebagai pemimpin aliansi. Pertemuan pengambilan sumpah kali ini benar-benar berbeda dari pagi,
Bahkan Saru yang paling suka berkonfrontasi dengannya pun patuh seperti anak kucing saat ini. Semua ini membuat Kevin sangat nyaman, karena dia sudah lama menunggu hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.